Hai, halo semuanya, balik lagi sama aku Rastefani. Jadi di videoku kali ini aku mau ngebahas tentang mata kuliah. Sebelumnya, di video sebelumnya itu aku udah pernah ngebahas tentang mata kuliah favorit di jurusan ilmu komunikasi. Dan di videoku kali ini aku mau ngasih tau ke kalian mata kuliah apa aja sih yang ada di semester 1 dan semester 2 jurusan ilmu komunikasi kampusku. Nah, untuk kalian yang nggak tahu aku kuliah di mana, jadi aku kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang dan aku ngambil jurusan ilmu komunikasi dengan konsentrasi public relation. Nah, sebelum lanjut ke videonya, aku mau ngasih tahu ke kalian kalau mata kuliah yang aku kasih tahu ini itu mata kuliah semester 1, dengerin baik-baik, semester 1 dan semester 2 tahun 2017 di kampusku. Jadi tiap tahunnya itu dia bakal berubah, entah itu ada penambahan mata kuliah atau malah dikurangin mata kuliahnya. Dan untuk di kampus-kampus lain, itu aku nggak tahu mata kuliah kampus lain apa. Yang pasti kalau jurusan ilmu komunikasi mungkin ya sama-sama aja ilmu yang dipelajarin, hanya beda nama aja gitu kali ya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Tapi buat kalian yang baru datang di channel ini, kalian boleh banget subscribe dulu channelku dan follow juga Instagram aku di @rastefani. Walaupun di sana aku jarang banget upload apa foto atau story gitu, dan aku juga jarang banget balesin DM. But ya, kita bisa berteman di situ. Yuk langsung aja ke pembahasannya. Check it out. California's got me looking like a beach bum. Sun up in my hair, I'm rocking long beachy curls. I'm feeling like a Cali girl. Oke, aku bakal mulai dari semester 1 dulu. Di sini ada 8 mata kuliah di semester 1ku. Yang pertama, itu mata kuliah yang wajib banget diikutin sama anak Muhammadiyah, kampus Muhammadiyah maksudnya. Di sini ada AIK. AIK ini kepanjangannya Al-Islam Kemuhammadiyahan. Nah, AIK sendiri itu ada berapa ya? Aku lupa, pokoknya lebih dari 2 aja. AIK 1, 2, 3, 4 ada nggak ya? Aku lupa. Pokoknya AIK ini itu bakal didapetin sama semua jurusan. Nggak jurusan komunikasi doang, tapi semua jurusan rata. Dan di AIK ini tuh belajar apa sih? Di AIK ini sendiri kita belajar mengenai agama-agama gitu. Karena emang basicnya kita ini kan kampus Islam. Jadi ya AIK harus ada gitu. Dan ini kan kalau semester 1 dia masuknya AIK 1. Kita itu bisa ikut AIK 1 kalau udah mengikuti P2KK. Apalagi sih itu P2KK? Nah, kalau kalian masuk Universitas Muhammadiyah Malang, kalian bakal ngikutin yang namanya P2KK. Aku nggak tahu di kampus Muhammadiyah lain apakah ada juga P2KK, tapi sumpah sih P2KK itu menurut aku asik, karena memang sebelumnya aku udah pernah ngerasain hal kayak gitu, kayak di pondok dah rasanya. Kita akan ditaruh di asramanya kampus, jadi kampusku itu punya asrama gitu, dan kita di sana selama seminggu. Kita tuh pokoknya udah kayak anak pondok pesantren gitu dah. Kita bangunnya pagi, sholat tahajud, sholat subuh juga berjamaah, terus kita ngafalin Asmaul Husna, kita ngafalin surat-surat pendek, dan kita belajar ke Muhammadiyahan juga di situ. Setelah kita dinyatakan mengikuti P2KK, baru kita bisa mengikuti AIK 1 ini yang ada di mata kuliah semester 1. Lanjut mata kuliah yang kedua, di sini ada ISP. Jadi ISP ini tuh sama aja kayak belajar bahasa Inggris. Dan kepanjangannya ISP sendiri itu adalah English for Specific Purpose. Di mata kuliah ini, kami tuh diajarin mengenai bahasa Inggris. Mulai dari reading, speaking, dan juga writing. Reading, speaking, writing, dan listening. Terus di mata kuliah ISP ini itu menurut aku seru banget karena dia itu belajarnya sangat menyatu dengan alam. Dia nggak di kelas, kebanyakan nggak di kelas sih waktu aku diajar sama dosenku, karena ini tiap kelas itu dosennya beda-beda gitu. Itu aku kebanyakan belajarnya kayak di taman, di gazebo gitu-gitu. Dan yang perlu kalian ketahui, kalau misalnya kalian masuk kampusku, nanti kan kalian dapat ISP tuh. Nah, ISP ini tuh cuman sampai semester 3 kalau nggak salah. Setelah itu bakal ada wisudanya dan dapat sertifikat kita pernah mengikuti ISP, seperti itu. Lanjut yang ketiga, di sini ada mata kuliah dasar logika. Sebenarnya aku udah lupa ya dasar logika ini belajar apa, tapi yang pasti waktu aku semester 1 itu nggak boleh ditiru sih. Aku jarang banget masuk karena gini guys, jadi mahasiswa itu punya jatah nggak masuk dalam satu semester di satu mata kuliah. Jatahnya ini bisa kita ambil, tapi kalau udah melewati jatah, yaitu kita hitungannya udah alfa, udah bolos. Nah dulu, waktu tiap pelajaran dasar logika, aku full ngambil jatahku, dan ada juga aku nambah jatah, jadi aku nggak masuk juga gitu. Nah dasar logika ini tuh belajar apa sih? Ini aku baca dulu ya catatanku, karena aku juga udah lupa ini
belajar apa. Jadi dasar logika ini mengajarkan diri kita untuk berpikir cerdas, tepat, dan kreatif. Gak tau kenapa aku tulisnya begini. Kalau lagi matkul ini tuh aku nggak bakal jelasin banyak tentang mata kuliah dasar logika ini karena aku takut salah. Aku sendiri pun juga waktu itu nggak terlalu ngedengerin dosen. Ini nggak boleh ditiru. Jadinya tiap UTS atau tiap UAS itu aku bingung aku harus jawab apa. Oke, lanjut yang keempat. Di sini ada mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Biasalah ya, semester 1 pasti ada mata kuliah pengantar. Di sini ada 3 mata kuliah pengantar. Yang pertama ada pengantar komunikasi yang tadi aku sebut, terus pengantar ilmu politik atau PIP, terus pengantar sosiologi. Terus yang ketujuh, di sini ada dasar-dasar fotografi. Menurut aku, ini salah satu mata kuliah yang jadi favorit anak-anak lain juga, karena dia ini di samping belajar di kelas, teori-teori gitu, kita juga turun lapangan dan ngerjakan tugas, foto-foto, terus menerapkan teori yang udah dijelasin, kayak gitu. Untuk lebih lengkapnya, dasar-dasar fotografi itu belajar apa, aku nggak bakal jelasin panjang lebar. Di mata kuliah ini, kita tuh diajarin apa aja tools-tools yang ada di kamera. Terus kita juga diajarin gimana mengambil gambar yang baik dan benar tuh kayak gimana. Terus teori-teori pergerakan kamera, terus sudut pengambilan gambar. Kalian pernah nggak sih dengar kata angle? Jadi kalian mau ngambil foto dari angle bawah, angle tengah, angle atas kayak gitu. Terus pengaturan arah gambar, terus arah gambar atau screen director, terus komposisi foto, gitu-gitu. Yang terakhir di semester 1 ini ada mata kuliah asas manajemen. Nah, asas manajemen itu waktu itu dosennya cewek apa cowok ya? Cewek kayaknya. Pokoknya ini waktu awal-awal aku udah lupa banget sih ini soalnya semester 1. Itu juga aku ngerasa jarang banget masuk kelas ini. Terus di asas manajemen ini belajar apa? Di asas manajemen ini kita belajar bagaimana memanajemen, mengapa manajemen itu penting, terus apa aja asas-asasnya, terus apa aja filsafat manajemen, terus tujuannya, bidang-bidangnya, pendekatannya, fungsi, dan lain sebagainya. Intinya kayak begitu. Kalau kalian mau tahu lebih lanjutnya, kalian bisa searching aja sih mata kuliah asas manajemen itu seperti apa. Lanjut ke semester 2. Di sini semester 2 jurusan Ikom kampusku ada 9 mata kuliah. Yang pertama ada AIK lagi. Nah, AIK di semester 2 ini masuknya AIK 2 atau Al-Islam Kemuhammadiyahan yang kedua. Dan yang dipelajari itu hampir-hampir sama sih sama AIK 1. Dan kita juga mempelajari gimana silsilah yang ada di Muhammadiyah. Mulai dari pendirinya siapa, terus bawah-bawahannya itu siapa, terus Muhammadiyah itu punya apa aja, gitu. Ya, intinya begitu. Yang kedua ada ISP lagi. ISP ini juga kurang lebih sama ya kayak di semester 1, belajarnya ya tentang bahasa Inggris itu, cuman levelnya lebih sulit lagi. Terus yang ketiga ada antropologi budaya. Nah, ini salah satu mata kuliah yang aku suka karena dosennya juga, yang mana dosenku waktu itu dia sering banget tiap masuk pasti isinya cerita. Jadi ya siapa yang nggak tertarik kan sama dosen yang selalu cerita di kelas. Terus yang keempat, di sini ada dasar syuting. Ini juga sama serunya kayak dasar-dasar fotografi menurut aku. Karena dia itu pertama kita belajar teori dulu di kelas, setelah itu kita turun lapangan melakukan langsung kegiatan syuting. Ingat banget pokoknya waktu itu ada pembagian kelompok gitu, dan satu kelompoknya itu ada 4 orang. Terus kita tuh sampai syuting ke Coban. Kalian tau gak sih yang anak Malang, anak Batu pasti tahu sih. Kita syuting sampai ke Coban, kita syuting sampai ke Selekta apa ya kalau nggak salah tuh. Selanjutnya yang kelima, di sini ada mata kuliah dasar-dasar public relation. Nah, jadi ada 3 mata kuliah dasar-dasar nih. Yang pertama, dasar-dasar public relation, terus dasar-dasar jurnalistik, dan dasar-dasar komunikasi audiovisual. Kenapa ada 3? Karena di kampusku sendiri itu peminatannya ada 3 tadi yang udah aku sebut. Jadi kita tuh kayak dibekali dulu gimana ilmu dasarnya tentang 3 peminatan tersebut, biar kita tuh tahu, oh begini ternyata belajar peminatan ini. Oke deh, aku ngambil peminatan ini akhirnya gitu. Nah, berhubung waktu itu satu anak disuruh milihnya itu 2 peminatan, jadi yang pertama aku tuh ambilnya public relation, dan pilihan kedua itu aku taruhnya jurnalistik. Lanjut, yang ke-8, ini ada mata kuliah BIP atau Bahasa Indonesia Profesi.
Jadi pelajaran mata kuliah BIP ini tuh lebih kayak ngasih tahu gimana tentang teknik penulisan, merangkai kata, terus pemenggalan kata yang baik dan benar sesuai EED gitu-gitu. Soalnya kan kita anak ilmu komunikasi, jadi kita harus tahu gimana penulisan yang baik dan benar, karena kita sendiri juga bakal banyak menulis, apalagi anak jurnalis. Nah dulu itu pokoknya kalau dosenku, kita per anak disuruh buat blog, terus kita disuruh latihan nulis, terus di post gitu. Selanjutnya ini yang terakhir, kita juga belajar tentang entrepreneurship. Nah waktu itu aku kan beda dosen sama temanku, jadi dia tuh cerita kalau waktu mata kuliah kewirausahaan ini mereka setelah diajarin teori-teori, mereka juga disuruh belajar untuk jualan beneran. Temanku jualan gitu. Tapi kalau aku waktu itu cuma lebih ke belajar di kelas aja sih. Dosennya nerangin tentang pengertian entrepreneur, terus jenis-jenis, ya gitu-gitu. Dan aku lupa. Ya seperti biasa, beda dosen, pasti beda juga cara ngajarnya ya. Nah, udah itu aja yang bisa aku sampein ke kalian semua tentang mata kuliah ilmu komunikasi yang ada di semester 1 dan semester 2 angkatanku 2017 lalu. Aku nggak tahu angkatan sekarang 2021, 2020, pokoknya yang setelah terdampak pandemi itu kayak gimana dan apa aja mata kuliah yang dikurangin atau ditambahin. Mungkin kalian yang anak Muhammadiyah Malang, jurusan ilmu komunikasi, kalian bisa komen di bawah apa mata kuliah yang ditambahkan sama prodi di semester kalian 1 dan 2 itu. Kalian bisa komen. Dan buat anak-anak SMA yang tertarik banget masuk ke jurusan ilmu komunikasi, kalian bisa cari informasi sebanyak-banyaknya tentang jurusan ini, karena sangat tidak diharapkan di pertengahan kalian merasakan yang namanya salah jurusan gitu. Siapa tahu kalian cuman menggebu-gebu aja di awal pengen masuk ikom, tapi pas sudah masuk, aduh kok kayak gini sih masuk ikom gitu. Jangan ngarep masuk ikom itu karena mudah, padahal kenyataannya ilmu komunikasi pun juga punya taraf kesusahan yang hampir sama kayak jurusan lainnya, begitu. Mungkin itu aja sih yang aku bahas di videoku kali ini. Dan di videoku selanjutnya, kalian harus stay tune karena aku bakal ngebahas tentang tugas akhir. Jadi tugas akhir itu adalah tugas yang harus diselesaikan oleh mahasiswa semester akhir, atau yang sering kita dengar dengan kata-kata skripsi. Tapi di jurusan ilmu komunikasi kampusku itu udah bisa lulus tanpa skripsi. Nah, kayak gimana tuh Kak? Kok bisa lulus tanpa skripsi? Nah, maka dari itu kalian harus subscribe channel ini, karena biar nanti pas aku udah upload video tentang tugas akhir, kalian bisa nyimak dan semoga membantu. Udah sih, gitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk follow Instagram aku di @rastewani. Bye, sampai jumpa semuanya.